sangat mudah, itu dapat dipastikan ya, dia akan OTW sudah ke Indonesia. Timnas Indonesia dapat kabar baik jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pemain keturunan, Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk 2 laga tersebut. Pasalnya, saat ini, dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah bisa dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Sebelumnya, ia diundang sebagai bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Baca juga, Paul Munster janji bahwa Persebaya bangkit usai kalah 4 kali beruntun. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Maes Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reijnders datang ke Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Maes Hilgers, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025, kata Yusa Nugraha. Kedatangannya sesuai dengan apa yang Timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, ucap Yusa Nugraha. Dimanapun Timnas Indonesia tampil, skuad Garuda tidak pernah kering dukungan fans yang hadir langsung ke stadion. Termasuk saat Timnas Indonesia menjalani laga away kontra Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park, NSW, 20 Maret 2025 nanti. Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovanni memprediksi sekitar 4.000-an WNI di Australia akan hadir ke Sydney untuk memberikan dukungan. Giovanni turut membeberkan pihaknya sudah melakukan persiapan menuju pertandingan Australia versus Timnas Indonesia. Persiapan pertama, sudah ada grup W yang khusus sharing informasi seputar tiket, visa, akomodasi, dan berbagai persiapan dengan supporter Indonesia yang akan hadir, kata Giovanni yang tinggal di Perth selama 7 tahun. Lebih lanjut Giovanni menyebut Garuda Australia turut melakukan persiapan berbagai dukungan saat Timnas Indonesia mentas di Sydney Football Stadium yang juga dikenal Allianz Stadium. Lalu, kami sudah siapkan berbagai yel-yel yang bisa dilihat di Instagram kami Garuda Australia. Yel-yel seperti, kami datang lagi, Timnas Indonesia. Sekarang di Sydney, merahkan Australia lalu soceros ketar-ketir, kata Giovanni. Masih ada banyak yel-yel dan chant yang akan kami umumkan mendekati hari H. Kami juga sedang mendesain koreo di stadion yang akan diumumkan nanti detailnya. Ditambahnya, menurut Giovanni, jumlah WNI di Australia di atas 130.000 orang dan Sydney merupakan kota dengan jumlah WNI terbesar. Sydney merupakan kota dengan paling banyak WNI dan dipastikan ribuan supporter Indonesia yang base di Sydney akan datang mendukung. Namun, ratusan WNI dari kota lainnya seperti Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Adelaide, Perth, Hobart dan Darwin juga akan berangkat menuju Sydney untuk mendukung Timnas. Berdasarkan laporan terakhir kami di bulan Desember, ada 3.250 supporter Indonesia yang sudah terkonfirmasi memiliki tiket. Namun angka tersebut hanya mereka yang mendata tiketnya kepada kami. Pada kenyataannya, angka tersebut kami prediksi di angka 3.500 hingga 4.000 supporter Indonesia. Ditambah pria yang sudah 7 tahun tinggal di Perth. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Erick mengungkapkan, pertemuan tersebut untuk berdiskusi terkait persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya bertemu dengan Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia, Erick Thohir melanjutkan agendanya di Eropa dengan bertemu sejumlah punggawa skuad Garuda. Di media sosial pribadinya, Erick terlihat bertemu dengan Maes Hilgers, Hom Haye, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reijnders, dan Sandy Walsh. Erick mengatakan, pertemuannya itu untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk Timnas Indonesia dalam upaya membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Kami semua optimistis Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Sebanyak 27 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Asisten Patrick Kluivert, Denny Lanzaat dan Alex Pastor sudah memantau pemain diaspora yang merumput di Belanda. Denny Lanzaat memantau langsung aksi Ivar Jenner dan Eliano Reijnders. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas.
Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali berPiala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, Kementerian Hukum harus memberi dukungan penuh soal ini. Pokoknya kami, Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, dipungkasnya. Lebih lanjut, Supratman mengungkapkan jadwal kapan Ula akan mengucap sumpah tersebut. Pemain Oxford United itu akan tiba di Indonesia dan mengucap sumpah sebagai WNI pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Supratman juga berharap agar proses ini berlangsung lancar tanpa kendala. Pasalnya, naturalisasi Ula juga masih harus mendapat izin dari DPR RI. Nah, sejauh ini DPR RI belum melangsungkan rapat kerja yang berhubungan dengan hal tersebut. Insya Allah, tanggal 8 Februari yang akan datang, kami akan mengambil sumpah. Mudah-mudahan proses di DPR ini cepat bergulir, jelasnya. Selain Ula, ada 2 pemain lagi yang juga akan mengucap sumpah. Namun, Supratman tidak mengungkapkan siapa kedua pemain itu. Meski begitu, kedua nama itu hampir bisa dipastikan adalah Dion Marks dan Tim Gibbons, sebab Supratman mengatakan bahwa kedua pemain lainnya diperuntukkan Timnas U20 Indonesia. Jadwalnya tanggal 8 Februari, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia juga akan diambil sumpahnya. Dipungkasnya, seperti diketahui, Yusa memang memiliki banyak jaringan di dunia sepak bola. Namun, kali ini ia mengaku mendapat kabar dari orang dalam PSSI. Kali ini, ada 2 pemain yang berposisi berbeda yang akan didatangkan oleh PSSI. Kedua pemain itu berposisi sebagai penyerang dan kiper. Akhir-akhir ini, memang banyak nama yang diisukan akan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, untuk posisi kiper hanya ada 1 nama saja, yakni Emilio Audero Mulyadi. Seperti diketahui, Emil memiliki ayah yang masih memegang paspor Indonesia. Bahkan, dirinya juga lahir di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997. Bila sukses didatangkan, kemungkinan kiper Como 1907 itu akan menjadi pelapis dari Martin Paes. Sementara untuk posisi penyerang, ada 2 nama yang santer dibicarakan. Yang pertama ada Mauro Zijlstra yang kini membela tim muda FC Volendam. Sementara itu, ada juga nama Miliano Jonathans yang baru-baru ini menjadi pembicaraan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Pemain keturunan Depok tersebut, juga baru saja merampungkan transfernya dari Vitesse Arnhem menuju FC Utrecht pada Januari 2025 ini. Akan tetapi, ia baru bermain dalam 3 laga bersama Utrecht dan belum mencetak gol. Catatannya justru apik bersama Vitesse dengan koleksi 11 gol dan 4 assist. Kemungkinan besar, pemain yang berposisi sebagai striker antara Mauro atau Miliano. Sayangnya, hingga kini belum ada bocoran siapa pemain yang dimaksud. Yusa menjelaskan bahwa pemain-pemain tersebut baru akan diproses pada Februari atau Maret mendatang. Info dari A1 ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI. Bukan orang luar bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Ula. Jika Yusa, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube miliknya. 2 pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper, jelasnya. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus, dipungkasnya. Untuk saat ini, PSSI tengah mengerjakan proses naturalisasi beberapa nama. Di Timnas Indonesia level senior, masih ada proses naturalisasi Ula Romeni dan Jairo Riedewald yang belum selesai. Sedangkan di kubu tim U20 ada nama Dion Marks dan Tim Gibbons. Hal ini diutarakan oleh Yusa Nugraha yang mempunyai kedekatan dengan beberapa pemain keturunan melalui akun YouTube-nya. Yusa Nugraha sebelumnya diundang sebagai tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mantan pemain Persisolo itu mendapatkan informasi bahwa Ula Romeni akan segera dinaturalisasi. Dikarenakan Ula Romeni saat ini memperkuat klub Inggris, Oxford United, proses naturalisasi itu harus digelar di sana. Hal ini biasa karena sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri. Sebut saja Kevin Dix, Mees Hilgers, dan Eliano Rejders. PSSI harus terbang ke Inggris agar Ula Romeni bisa langsung diproses perpindahan Federasi Belanda ke Indonesia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi. Pasalnya, Ula Romeni akan segera mengucapkan janji setianya sebagai WNI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Hukum RI, yakni Supratman Andi Aktas.
Supratman mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mendukung program PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Dalam hal ini, program PSSI dan Kemenpora adalah memanggil pulang para pemain sepak bola di Eropa yang memiliki darah Indonesia. Menteri Hukum RI itu juga mengatakan bahwa ini salah satu kepentingan masyarakat, sebab mayoritas masyarakat Indonesia ingin melihat timnas berlaga di ajang sekali Piala Dunia. Yang terdekat, skuad Garuda tengah bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2000. Tinggi tubuh. Nah ini yang kenapa juga di program tim nasional kita Patrick Kluivert meragukan kualitas Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya Justin Hubner. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya." Apakah itu kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau netizen Indonesia yang sering koar-koar di unggahan Justin Hubner? Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu, Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert, sebab persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Mees Hilgers, Jay Itzes hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Bagot, belum lagi bek Liga 1 2024 hingga 2025 yang terkenal konsisten saat membela timnas Indonesia, Rizky Ridho. Sehingga Justin Hubner tak bisa bersantai. Disinyalir, tim pelatih Patrick Kluivert sudah memantau aksi Justin Hubner. Dipanggilnya Justin Hubner atau tidak akan diumumkan Patrick Kluivert sekira awal Maret 2025. Potensi Justin Hubner tak dipanggil juga cukup besar. Sebab, Justin Hubner hanya tersedia dalam 1 laga saja dari 2 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu melawan Australia, 20 Maret 2025, dan baru tersedia saat menghadapi Bahrain, 25 Maret 2025, media Vietnam, Soha, VN. Gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Menurut Soha VN, kehadiran 6 pemain keturunan tambahan ini membuat skuad Garuda semakin berbahaya. PSSI belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Kebijakan ini merupakan cara instan mendongkrak prestasi timnas Indonesia, sembari PSSI membenahi kompetisi dan pembinaan usia dini di tanah air. Kehadiran Jay Itzes dan kawan-kawan terbukti meningkatkan level timnas Indonesia. Skuad Garuda mulai rutin main di Piala Asia dan masih berada di jalur yang tepat untuk lolos Piala Dunia 2026 terdekat. PSSI yang dibantu kementerian terkait seperti Kemenkum dan Kemenpora, akan mendapatkan pemain tambahan. Rencananya pada Sabtu 8 Februari 2025, ada 3 pemain yang akan diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yakni Ula Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks. Jadwalnya tanggal 8 Februari 2025, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20, Tim Gepens dan Dion Marks, juga akan diambil sumpahnya, kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu, 29 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa 3 nama lainnya? Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, merupakan satu di antaranya. Untuk 2 nama lainnya, diperkirakan Emil Audero dan Mauro Zijostra. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan berpotensi dimasukkan ke dalam skuad melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Daftar 6 pemain itu meliputi Ula Romeni, Jairo Riedewald, Emil Audero, Mauro Zijostra, Tim Gepens dan Dion Marks. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jika mampu meraih hasil positif di 4 laga, pelatih Patrick Kluivert dan timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di grup C. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang. Laga melawan Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Sementara laga melawan Jepang dilangsungkan di Markas Lawan pada Selasa, 10 Juni 2025. Menarik menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah penambahan pemain baru membantu Patrick Kluivert meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Bek Persis Solo, Jordi Tutuarima, membahas kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Jordi Tutuarima menjadi salah satu pemain berdarah Belanda yang kini memutuskan merumput di BRI Liga 1 2024-2025. Sebelumnya sudah ada nama-nama lainnya, termasuk Jordi Weerman, yang kini merumput bersama Madura United.